Halo, selamat siang Sobat Tawon TV. Sekarang jam 1.42 siang. Sudah mulai sepi sekolahan ini dan tinggal beberapa orang saja yang ada di sekolah. Ada Mas Bayu yang lagi galau nih malam minggu mau jalan sama siapa. Hai. Barusan ulang tahun ya, yuk ke 27. Alhamdulillah. Happy birthday ya. Semoga Sama-sama, terima kasih. doa-doanya terkabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Dan yang Terima kita kasih. saksikan bersama ini, beliau ini sibuk sekali, banyak sekali nih bisnis sampingannya nih, set bisnismen juga dia nih. Oke, coba kita cek-cek dulu dengan beliau nih. Pak Lim, Siap, Mister. ngapain nih Pak Lim? Ini Mister nyari Evin yang hilang ini. Nyari Evin yang hilang. Susah ya? Nggak tahu ini Menemukannya. minggat kemana ini akun Evin saya nih. Kayak cinta yang hilang ya Pak. Itulah Mister. Terus bersemi kembali, bingung nyari orangnya di mana. Iya, Ternyata sudah dimiliki orang lain. Sudah. Evin ini kaitannya sama apa Pak? Pajak kah? Iya pajak. Jadi sebagai pegawai negeri tiap tahun wajib melaporkan pajak ya? Ya memang biasanya kemarin itu bulan 3 kah. Bayar pajak. Di bulan 2 segera sebelum kan daripada nanti ditelepon-telepon orang inspektorat, lebih baik kita selesaikan. Ngomong-ngomong jadi pegawai negeri ini Pak, gimana ceritanya dulu kok bisa sampai diterima di sekolah ini? Itu Mister, dulu wah ini cerita yang panjang apa pendek aja ini Mister? Yang menurut Bapak bisa disampaikan, sampaikan karena mungkin ada privasi yang enggak Ya harus yang diketahui semua pendek-pendek orang. aja lah ya. Boleh lah. Bagi cerita Pak. Ya intinya dulu 2017 itu diajak tes sama istri saya karena saya belum pernah tes. Terus saya lihat persyaratannya kok sepertinya kalau dulu kan terkenalnya harus bayar. Terus ternyata di sini saya lihat persyaratannya kok enak ini. Saya coba, ternyata setelah merasakan sendiri dan ternyata sangat-sangat sportif lah BKN itu. Iya. BKN kini beda kan motonya. Oke. Jadi BKN ini jadi wadah yang netral Pak ya? Ya, netral. Dan ternyata 2017 itu gagal. Dari kegagalan itu saya tahu bahwasanya memang CPNS itu sportif ya. Kebetulan 2018 ada lowongan. Saya ya pokoknya berusaha lah semaksimal mungkin. Walaupun nilai saya jelek tapi alhamdulillah. Lolos Pak ya? Itu yang penting. Ternyata nilai akhir ini enggak terlalu menjanjikan. Yang penting enggak ada saingannya. Ya, Terus mengenai pendapatan nih Pak sebagai PNS nih gimana nih? kalau PNS itu kalau gaji pokok itu pertama itu sekitar kalau tidak salah 2 juta sekian karena 80% dari gaji pokok. Gaji pokok PNS itu kalau dulu awal saya masuk kalau tidak salah itu 2.400.000 sekian, terus naik menjadi 2.500.000 sekian. Itu gaji pokok. Belum lagi sama tunjangan-tunjangannya lah ya. Kalau di sini mungkin tunjangan ya Kaltara lumayan ya. Kaltara lumayan. PPT segala macam. Terus barusan ini ngerjain Evin nih. Evin itu apa Pak? Evin itu semacam nomor untuk masuk ke DJP online. Oh gitu. Mister belum punya Evin? Ini baru diusulkan sama teman-teman juga itu yang non PNS. Itu untuk lapor pajak selanjutnya pakai Evin. Jadi PNS yang bertanggung jawab nih ya harus melaporkan. Iya, kalau PNS tidak lapor pajak, orang itu kewajiban negara. Apalagi PNS itu kan Uangnya juga dari Uangnya dari kembali negara ke loh. negara itu ya. Jadi mau tidak mau ya harus taat lah tertib pajak. gitu. Selain daripada itu ada lagi hal yang menarik Pak selama jadi PNS. Hal menarik itu Selain daripada pendapatan yang kanan kiri ya. kalau yang paling menarik itu masalah peraturan. Peraturan. Ya, memang sangat mengikat. Jadi PNS itu
Dulu saya pernah honor. Honor itu kan peraturannya ya karena menjadi honor, istilahnya kalau saya melanggar terus saya dipecat pun ya silahkan gitu aja kalau saya dulu kan, karena dia tidak ada sumpahnya juga, terus peraturannya tidak mengikat. Kalau jadi PNS awal pertama yang saya rasakan itu mungkin itu adalah sangat mengikat. Jadi misalnya kalau masuk ya harus sesuai waktunya, pulang sesuai waktunya, kemudian tugas juga harus ada deadline-nya, tidak bisa sembarangan. Ngomong-ngomong PNS Bapak ini guru apa Pak? Guru agama Islam. Guru agama Islam. Ngajar di kelas apa aja? Kalau tahun awal masuk ini tahun 2021 semester 2 ini semua kelas. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh Ibu Ferli, guru baru ini udah ngambil kelas 11, jadi saya kelas 10 sampai kelas 12. Gitu ya. Dan ini kan stigma masyarakat juga nih ketika ada pimpinan yang punya bawahan pegawai negeri, terus ketika pimpinan itu punya kepentingan di dunia politik misalnya, kemudian mengajak bawahannya untuk mendukung, itu gimana tanggapan Pak Ali? Oh, itu tergantung kebijaksanaan kita. Masalah politik itu di mana-mana sering terjadi. Cuman PNS itu janjinya dan peraturannya itu harus netral. Harus netral, tidak bisa diikat oleh aturan atasan. Ya, cuman untuk masalah politik itu kebijaksanaan kita. Istilahnya kalau kita istilahnya mau ngikut perintah dari atas, saran bukan perintah. Saya katakan itu bukan perintah karena tidak bisa atasan memerintah seperti itu, tidak bisa saya katakan sebagai perintah karena itu sudah di luar wewenang atasan. Jadi kalau terkait masalah politik ya kita sikapnya harus bijaksana. Pernah nggak dimintai tolong gitu? Kalau selama ini alhamdulillah untuk masalah suara tidak pernah. Kalau Sama sekali ya. sama sekali tidak pernah kan selama ini. Yang ada kan hanya cuma kontrol saja. Kalau untuk suara alhamdulillah itu pun kalaupun misalnya nanti coblos ini ya, terus kalau nyoblos yang lain pun tidak akan tahu mereka kok. Oh gitu. Bagaimana mungkin mereka tahu bisa menghitung suaranya? Orang kita berbaur sama orang banyak, ya kan? Tidak mungkin tahu mereka. Secara statistik pun tidak akan tahu. Jadi yang penting kita tetap jaga hubungan baik dengan atasan. Terus jangan sampai istilahnya jangan sampai melawan atasan, karena memang itu juga peraturan di ASN, jangan melawan atasan itu memang ada aturannya. Ya, tidak boleh melawan atasan. Cuman kalau terkait politik itu mungkin di luar wewenang, tapi kita harus menjaga juga kan hubungan relasi dengan atasan. Tapi menjaga itu ya kita tidak bisa mengabaikan undang-undang. Kan semuanya itu ASN itu semuanya, mulai jam kerjanya, mulai gajinya, mulai apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara berpakaian, semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Tidak bisa sembarangan kita bergerak menurut asumsi. Cuman kalau untuk masalah inovasi, terus masalah kebijaksanaan memang harus kembalikan kepada ASN. Mantap nih, visinya bagus sekali. Terus ini kan kita sudah mendekati hari-hari pelantikan ya, gubernur sama bupati ini. Ada harapan nggak untuk para pemimpin-pemimpin? Oh tentu. Ini Harapan khususnya bagi kita seperti guru-guru. oh ya ada. Kalau untuk guru tentu kesejahteraan ya. Kesejahteraan ya. Memang kurang sejahtera ya selama ini ya. Bukan begitu Mister, maksudnya stabilitas kesejahteraan mungkin seperti itu. Kalau alhamdulillah lah, kalau untuk ASN itu bisa dikatakan cukup lah. Tapi untuk yang honor ini kan terutama yang sudah tua, terus ini ada program P3K, kalau bisa mungkin ini dikawal lah, ya kan? Dikawal bagaimana agar nanti untuk teman-teman yang honor ini bisa tembus sampai ke P3K. Dan
mungkin juga seleksinya juga seobjektif mungkin lah, tidak istilahnya semena-mena asal masuk tapi juga ada seleksi yang sifatnya objektif juga. Jadi bukan karena dekat dengan siapa, tapi bagaimana kerjanya gitu juga. Terus kalau untuk kabupaten ini ada pesan ini dari teman-teman kabupaten ya, terutama teman-teman ASN kabupaten ini ya, saya sampaikan ini. Kalau saya karena bukan orang kabupaten, jadi tidak ada kepentingan untuk kabupaten, cuman saya mendengar suara untuk ASN kabupaten ini yang untuk disampaikan ke pemerintah kabupaten, bahwasanya kesenjangan TPP yang di kabupaten itu terlalu jauh. Antara kabupaten sama provinsi. Bukan. Ya itu juga. Antar kabupaten pun juga. Antar pegawai di kabupaten sendiri juga Ustaz. Beda ya. Tidak ada termasuk misalnya guru lah umpamanya. Guru itu ada yang penilaian daerah menurut mereka tidak terpencil, tapi aksesnya sangat susah. Ternyata TPP-nya kecil, sangat kecil sekali, sehingga untuk untuk transportasi pun mungkin habis. Jadi terus ada juga yang bisa dijangkau darat, tetapi TPP-nya terlalu besar, jomplang gitu kan, jaraknya bisa sampai berjuta. Harusnya lebih proporsional lagi. Ya proporsional, misalnya kayak di provinsi KTT itu terpautnya tidak terlalu jauh, cuma 500.000 antara yang terpencil dan tidak, dan itu pun dilihat bagaimana aksesnya. Misalnya kayak di Pesok itu memang jauh, mereka harus tinggi. Sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Kalau kita yang ada di sekitaran bisa, kota ini ya, menyesuaikan. Ya apalagi yang bisa misalnya masih bisa diakses darat itu mungkin lah, tapi kalau yang sifatnya di air atau terlalu jauh atau di Pesok itu perjalanan pun untuk PP itu berjuta hasil biayanya. Itu apalagi di daerah long-long itu. Ya di daerah long-long itu kalau enggak TPP mereka enggak tinggi ya kasihan juga. Terus yang untuk yang darat TPP-nya juga terlalu kecil lah kalau dibandingkan dengan yang sama-sama daratnya seperti di Tanjung Palas Timur. Itu bisa diakses darat, tapi mereka lebih hampir 2 kali lipat. Nah itu mungkin bisa nantilah untuk bupati. Terus untuk masalah pendidikan terutama yang honor untuk kabupaten itu masih sangat kecil, terutama honor. Padahal untuk sekolahan-sekolahan yang terpencil itu mereka kalau tidak dapat honor mau dari mana lagi. Dulu saya honor di kabupaten kebetulan per bulan alhamdulillah kalau saya besar karena ada dari dinas 500.000 sebulan. Ya itu lumayan besar lah. Mungkin untuk yang lain itu di bawah 500. Iya, beda-beda. Lumayan kasihan untuk makan apa cukup. Nah itu dia bincang-bincang kita. Oke. Nggak usah terlalu panjang, nanti bosan orang nonton. Tapi video ini singkat, jelas, padat, nggak ada kekurangan sama sekali. Ya, semoga saja para pemimpin di sana ya lebih lebih merangkul lagi para pendidik seperti Pak Halim, pegawai negeri sipil, saya dan teman-teman yang lain yang di tingkat provinsi maupun kabupaten. Itu saja untuk video cakap-cakap hari ini. Kita cakap-cakap nggak asal cakap, tapi sedikitlah berkualitasnya. Semoga yang nonton suka sama video ini. Terima kasih, selamat siang.